Awal sebuah kota yang tak pernah tidur. Malam turun perlahan di kawasan kota tua Jakarta. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas batu-batu tua yang telah diinjak jutaan langkah sejak berabad-abad lalu. Disinilah aku berdiri, Raka Wiratama, seorang peneliti sejarah kota, menatap bangunan kolonial yang seolah tak pernah benar-benar tidur. Batavia, begitu mereka dulu menyebutnya. Sebuah kota yang lahir dari ambisi, dibangun oleh kekuasaan, dan tumbuh di atas keringat serta darah banyak bangsa. Jejak Batavia sesungguhnya tak dimulai dari tembok tinggi atau kanal-kanal Eropa. Ia bermula jauh sebelum VOC datang, di sebuah pelabuhan sederhana bernama Sunda Kelapa. Di abad ke-15, kawasan ini adalah titik temu para pedagang dari Arab, Tiongkok, Gujarat, hingga Nusantara. Kapal-kapal kayu berlabuh siang dan malam, membawa rempah-rempah yang kelak membuat dunia berebut tanah ini. Bahkan saat matahari tenggelam, pelabuhan tetap hidup, obor menyala, suara ombak berpadu dengan tawar-menawar dalam berbagai bahasa. Batavia itu sejak lahir memang tidak pernah tidur, ucap Pak Sastro, lelaki sepuh penjaga arsip tua yang kutemui di balik bangunan bekas Stadhuis. Suaranya pelan, namun penuh keyakinan. Siang untuk dagang, malam untuk rencana. Ketika VOC merebut Jayakarta pada tahun 1619 dan menggantinya dengan nama Batavia, wajah kota ini berubah drastis. Kanal-kanal digali meniru Amsterdam, benteng dibangun, dan tata kota disusun rapi. Namun di balik kerapian itu, kehidupan berlangsung tanpa henti. Gudang-gudang rempah bekerja sepanjang malam, budak-budak mengangkut barang di bawah cahaya lentera, dan para pejabat kolonial menyusun strategi perdagangan hingga dini hari. Aku berjalan menyusuri bekas kanal Molenvliet, membayangkan suara roda kereta kuda yang berderit di malam hari. Batavia bukan sekadar kota administrasi, melainkan mesin ekonomi raksasa. Disinilah keputusan-keputusan penting diambil, menentukan nasib perdagangan dunia. Bahkan penyakit, intrik, dan pemberontakan pun menjadi bagian dari denyut malam kota ini. Namun Batavia juga menyimpan sisi gelap. Kanal yang indah berubah menjadi sarang malaria. Pemisahan rasial membuat Eropa, Tionghoa, dan pribumi hidup dalam batas-batas tak kasat mata. Meski begitu, kota ini tetap hidup, tak pernah benar-benar terlelap. Saat satu kelompok tertidur, kelompok lain terjaga, menjaga roda Batavia tetap berputar. Pak Sastro menutup arsipnya perlahan. Kalau kamu dengar baik-baik, katanya sambil menatap lorong gelap kota tua, malam Batavia masih bicara. Dan malam itu, aku sadar, Batavia bukan sekadar masa lalu. Ia adalah kota yang terus bernapas, melalui jejak-jejak yang masih kita pijak hari ini. Inilah awal dari perjalanan panjang menelusuri jejak Batavia, kota kolonial yang tak pernah tidur. Kanal, benteng, dan kota yang dirancang untuk kekuasaan. Pagi menyingsing di kota tua, namun Batavia seolah tak pernah benar-benar bangun, karena sejak malam tadi, kota ini memang tidak pernah tidur. Aku, Raka Wiratama, kembali melangkah di antara bangunan-bangunan kolonial yang berdiri kaku, seakan menjaga rahasia masa lalu. Jika narasi pertama adalah tentang kelahiran Batavia, maka kisah kali ini adalah tentang bagaimana kota ini dirancang sebagai alat kekuasaan. Batavia bukan tumbuh secara alami seperti kota-kota Nusantara lainnya. Ia digambar di atas kertas oleh para insinyur VOC, lalu dipaksakan menjadi kenyataan. Kanal-kanal lurus membelah tanah rawa, benteng-benteng menjulang di sudut strategis, dan tembok kota membungkus Batavia seperti kepalan tangan yang siap menghantam siapapun yang melawan. Aku berdiri di tepi bekas kali besar, jantung ekonomi Batavia tempo dulu. Airnya tenang, namun imajinasiku dipenuhi kesibukan tanpa henti. Perahu-perahu kecil membawa karung rempah, kapal besar VOC berlabuh silih berganti, dan suara teriakan pekerja bercampur perintah dalam bahasa Belanda. Kanal ini bukan sekadar jalur air, ia adalah nadi kota yang mengalirkan kekayaan ke Eropa. Setiap kanal punya fungsi, ujar Pak Sastro saat kami berjalan menyusuri arsip peta tua. Bukan cuma untuk air, tapi untuk mengontrol manusia. Batavia dirancang dengan pemisahan yang tegas. Kawasan Eropa di pusat kota, rumah-rumah batu dengan jendela besar dan jalan lebar. Tak jauh dari sana, kawasan Tionghoa menjadi pusat perdagangan. Sementara pribumi, sebagian besar, terdorong ke pinggiran.
Di malam hari, kota ini justru semakin hidup, penjagaan diperketat, patroli berkeliling, dan aktivitas dagang tetap berlangsung demi mengejar keuntungan. Benteng Castel Batavia berdiri sebagai simbol kekuasaan mutlak VOC. Dari sanalah perintah-perintah dikeluarkan, hukuman dijatuhkan, dan masa depan ribuan orang ditentukan. Aku membayangkan malam-malam panjang di dalam benteng itu. Lampu minyak menyala, peta dunia terbentang di meja kayu besar, dan para pejabat kolonial mendiskusikan harga rempah sambil menyesap anggur. Namun di balik ketertiban yang dipaksakan, Batavia menyimpan kegelisahan. Penyakit mengintai dari kanal-kanal yang kotor, pemberontakan kecil kerap muncul, dan ketegangan antar etnis terus membara. Kota ini hidup, tapi juga sakit. Ia terjaga bukan karena damai, melainkan karena takut kehilangan kendali. Aku berhenti di sebuah jembatan tua, menatap pantulan bangunan di air kanal. Batavia dibangun untuk mengawasi, setiap sudut bisa dilihat, setiap gerak bisa diawasi. Bahkan malam hari, kota ini tetap waspada. Lentera-lentera dinyalakan bukan untuk keindahan, melainkan agar tak ada bayangan yang lolos dari pengawasan. Pak Sastro menghela napas panjang. Batavia itu seperti jam, katanya lirih. Kalau berhenti berdetak, kekuasaan runtuh. Disinilah aku memahami satu hal, Batavia tak pernah tidur karena ia tak pernah boleh lengah. Kanal, benteng, dan tata kota bukan hanya arsitektur, mereka adalah bahasa kekuasaan yang ditulis di atas tanah Nusantara. Dan perjalanan ini belum selesai. Karena di balik batu dan air Batavia, ada manusia-manusia yang hidup, bertahan, dan melawan dalam diam. Manusia Batavia, pedagang, budak, dan kehidupan di balik tembok kota. Siang bergeser menuju sore di Batavia, tapi denyut kota tak pernah melemah. Aku, Raka Wiratama, melangkah melewati lorong-lorong sempit di balik bangunan megah yang selama ini hanya dikenal sebagai simbol kolonial. Jika kanal dan benteng adalah wajah kekuasaan, maka manusia-manusia Batavia adalah denyut jantung yang membuat kota ini terus hidup siang dan malam. Di balik tembok kota, Batavia adalah ruang pertemuan berbagai nasib. Pedagang kaya dari Eropa dan Tiongkok, buruh pelabuhan dari Nusantara, budak dari India, Afrika, hingga Maluku, semuanya bercampur dalam hiruk-pikuk yang tak pernah benar-benar sunyi. Bahkan saat matahari tenggelam, pasar-pasar kecil tetap berdenyut, suara tawar-menawar terdengar di bawah cahaya obor. Aku membayangkan kawasan pecinan Batavia pada abad ke-18. Toko-toko kayu berjajar rapat, bau rempah dan teh menyatu dengan asap dapur. Para pedagang bekerja hingga larut malam, mencatat keuntungan, mengemas barang, dan mengatur pengiriman. Disinilah ekonomi Batavia terus berputar saat pejabat kolonial beristirahat. Orang-orang kecil yang bikin kota ini tetap hidup, kata Pak Sastro, sambil membuka catatan lama berisi kesaksian warga. Kalau mereka berhenti, Batavia mati. Namun kehidupan tak selalu tentang perdagangan. Di sudut lain kota, para budak bekerja tanpa henti. Mereka membersihkan kanal, mengangkat barang di gudang, dan melayani rumah-rumah besar orang Eropa. Malam bukan waktu istirahat bagi mereka. Justru saat kota terlihat tenang, kerja paling berat sering dilakukan, agar pagi hari Batavia kembali tampak tertib. Disinilah ironi kota tak pernah tidur terasa paling tajam. Satu kelompok terjaga demi kenyamanan kelompok lain. Batavia hidup dari ketimpangan yang terstruktur rapi. Bahkan hiburan pun berjalan paralel, rumah minum, pertunjukan musik kecil, hingga perjudian rahasia yang berlangsung hingga fajar. Aku berdiri di bekas kawasan pelabuhan, menatap laut yang berkilau diterpa cahaya senja. Di sana, para pelaut bersiap berlayar, sementara yang lain baru saja tiba setelah berbulan-bulan di lautan. Waktu seolah berputar berbeda di Batavia. Siang dan malam hanya penanda, bukan batas. Namun tekanan hidup menumbuhkan bara perlawanan. Desas-desus pemberontakan beredar dari mulut ke mulut, seringkali dimulai di malam hari, saat pengawasan lengah dan keberanian muncul dari kelelahan. Ketegangan antar etnis, kecemburuan ekonomi, dan penindasan akhirnya memuncak dalam berbagai tragedi yang paling kelam akan datang di tahun-tahun berikutnya. Pak Sastro menutup catatannya perlahan. Batavia tidak kejam, katanya lirih. Manusianya yang dipaksa hidup kejam. Aku menarik napas panjang.
Kota ini tidak hanya dibangun dari batu dan kanal, tapi dari cerita manusia yang bekerja tanpa henti, bermimpi dalam diam, dan bertahan di kota yang tak pernah memberi mereka waktu untuk tidur. Dan di balik semua itu, Batavia menyimpan luka besar yang akan mengubah wajahnya selamanya. Malam berdarah dan kota yang mulai retak. Malam turun lebih cepat dari biasanya di Batavia. Udara terasa berat, seolah kota ini menyadari bahwa sesuatu yang kelam sedang menunggu. Aku, Raka Wiratama, berdiri di tengah kawasan kota tua, membayangkan Batavia pada tahun-tahun ketika kepercayaan mulai runtuh dan ketakutan menjadi penguasa sesungguhnya. Kota yang tak pernah tidur itu kini terjaga oleh kecemasan. Ketegangan yang sejak lama mengendap akhirnya pecah. Batavia, yang dibangun untuk mengontrol manusia, justru mulai kehilangan kendali atas mereka. Persaingan ekonomi, kesenjangan sosial, dan kecurigaan antar etnis menumpuk seperti mesiu. Malam hari menjadi saksi bisu pertemuan rahasia, bisikan perlawanan, dan rencana-rencana yang tak pernah tercatat resmi. Aku menyusuri kawasan pecinan, tempat yang dulu menjadi denyut perdagangan. Disinilah, pada 1740, Batavia mengalami salah satu malam paling berdarah dalam sejarahnya. Api membubung, teriakan memecah sunyi, dan kota yang selama ini terjaga untuk bekerja kini terjaga karena ketakutan. Batavia tak tidur, bukan karena ambisi, melainkan karena horor. Banyak arsip dibakar malam itu, kata Pak Sastro dengan suara bergetar. Bukan cuma kertas. Ingatan juga ikut hangus. Dalam imajinasiku, aku melihat lentera jatuh ke tanah, cahaya berpendar di wajah-wajah panik. Jalan-jalan sempit yang biasanya ramai dagang berubah menjadi labirin pelarian. Kanal-kanal yang dulu membawa kekayaan kini memantulkan bayangan api dan darah. Tidak ada siang dan malam, hanya kekacauan yang berlangsung tanpa jeda. Peristiwa itu bukan sekadar tragedi kemanusiaan. Ia adalah tanda bahwa fondasi Batavia mulai retak. VOC yang selama ini mengandalkan kontrol ketat justru terjebak dalam sistemnya sendiri. Kota yang dirancang untuk mengawasi tak mampu lagi membedakan kawan dan lawan. Namun Batavia tetap berdiri. Seperti kota yang keras kepala, ia menolak runtuh. Setelah malam-malam kelam itu, kehidupan kembali dipaksakan berjalan. Pasar dibuka, kapal kembali berlabuh, dan kanal dibersihkan. Tapi luka tak pernah benar-benar sembuh. Ketakutan menjadi bagian dari ritme kota, menemani aktivitas siang dan malam. Aku berhenti di sebuah sudut jalan yang sunyi. Batu-batu tua di bawah kakiku seakan menyimpan gema langkah mereka yang tak pernah pulang. Batavia yang tak pernah tidur kini terjaga oleh bayang-bayang masa lalu. Setiap malam, kota ini mengingat apa yang pernah terjadi. Pak Sastro menatap ke arah langit yang gelap. Sejak malam itu, katanya pelan, Batavia berubah. Ia masih hidup, tapi tak lagi sama. Aku mengangguk. Kota ini memang belum mati, namun jiwanya terluka. Dan luka itu akan memengaruhi arah Batavia ke depan, menuju perubahan, kemunduran, dan akhirnya kelahiran kembali dengan nama lain. Karena setiap kota yang tak pernah tidur, suatu saat harus bermimpi tentang masa depan. Dari Batavia ke Jakarta, jejak yang tak pernah padam. Fajar menyelinap perlahan di antara bangunan tua kota tua. Cahaya pagi menyentuh dinding-dinding kolonial yang telah berusia ratusan tahun, seolah membangunkan kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Aku, Raka Wiratama, berdiri di tengah ruang yang dulu disebut Batavia, kota yang telah melewati kejayaan, luka, dan perubahan, namun tetap bertahan dengan caranya sendiri. Setelah malam-malam berdarah dan retaknya kepercayaan, Batavia tidak runtuh. Ia berubah. Perlahan, pusat kekuasaan bergeser. Orang-orang Eropa mulai meninggalkan kota lama yang dianggap tak sehat, memindahkan aktivitas ke selatan, ke wilayah yang kelak dikenal sebagai Weltevreden. Kanal-kanal yang dulu menjadi simbol kemajuan kini dipandang sebagai sumber penyakit. Batavia, kota yang dibangun untuk abadi, mulai ditinggalkan oleh penciptanya sendiri. Batavia mati bukan karena perang, ujar Pak Sastro sambil menatap arsip peta perubahan kota. Tapi karena waktu. Namun kematian Batavia bukan akhir cerita. Kota ini bertransformasi. Di bawah pemerintahan yang silih berganti, VOC, Hindia Belanda, pendudukan Jepang, denyut kehidupan tetap ada. Siang dan malam terus berganti,
membawa generasi baru yang mungkin tak lagi mengenal nama Batavia, tapi tetap hidup di atas jejaknya. Aku berjalan menuju pelabuhan Sunda Kelapa, titik awal kisah ini. Kapal-kapal kayu masih berlabuh, seperti ratusan tahun lalu. Para pekerja tetap mengangkat barang, tawar-menawar tetap terdengar. Wajahnya berbeda, bahasanya berubah, tapi ritmenya sama. Disinilah aku menyadari, Batavia tak pernah benar-benar hilang. Nama boleh berganti menjadi Jakarta, tapi karakter kota tetap terasa. Kota yang tak pernah tidur itu kini menjelma menjadi metropolitan yang hidup 24 jam. Jalanan macet hingga larut malam, pasar dini hari tetap ramai, dan gedung-gedung tinggi berdiri di atas tanah yang dulu dipenuhi kanal dan benteng. Sejarah tidak terkubur, ia berlapis, menumpuk, dan hidup berdampingan dengan masa kini. Pak Sastro tersenyum kecil. Kalau kamu jalan malam di Jakarta, katanya, kamu masih bisa dengar Batavia bernapas. Aku menatap gedung-gedung modern di kejauhan. Di balik cahaya neon dan kaca, ada kota tua yang pernah menjadi pusat dunia. Batavia mengajarkan satu hal penting. Kota bukan sekadar bangunan, melainkan ingatan kolektif. Ia hidup selama ada yang mengingat, selama ada yang berjalan di jejaknya. Kota ini tak pernah tidur karena selalu ada yang bekerja, bermimpi, dan bertahan. Dulu demi rempah dan kekuasaan, kini demi harapan dan masa depan. Batavia mungkin telah berganti nama, tapi rohnya tetap terjaga di setiap sudut Jakarta. Aku melangkah pergi, meninggalkan kota tua dengan satu keyakinan. Selama jejak-jejak ini masih kita ceritakan, Batavia akan terus hidup. Dan inilah akhir perjalanan kita, menyusuri jejak Batavia, kota kolonial yang tak pernah tidur. Batavia mungkin telah berganti nama, bangunan, dan wajah. Namun jejaknya tetap hidup di setiap sudut Jakarta, di jalan yang tak pernah sepi, di pelabuhan yang terus bekerja, dan di kota yang menolak untuk tidur. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita berjalan di atasnya hari ini. Selama jejak Batavia masih kita ingat dan ceritakan, kota kolonial itu akan terus bernapas bersama zaman.